Sejak kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia telah melalui dan memiliki beragam macam cerita di baliknya. Hal ini dapat dilihat dari sejarah panjang dan rumit yang ada di dalamnya. Mulai dari zaman kerajaan, zaman penjajahan, hingga zaman kemerdekaan sampai saat ini. Di balik sejarah panjang itu, terdapat unsur multikulturalisme di dalamnya. Hal ini tercermin dalam keberagaman budaya, seninya, maupun agama yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, dalam video kali ini, kami ingin mengangkat tema tentang memperkenalkan dan memperluas pengetahuan tentang patung dan relief yang sudah ada pada zaman dahulu. Hal mendasar ini meliputi Borobudur, Pangeran Diponegoro, lukisan Sansui, dan Ganesha. Sebelum masuk ke inti topik, ada kalanya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Muhammad Reviansyah James Pahlevi. Kedua, Michael Ari Kurniawan. Ketiga, Hendra. Keempat, Rafael. Kelima, Ihsan Deni Wahyudi. Nama saya Rafael, saya akan menjelaskan tentang Candi Borobudur. Di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Magelang, terdapat candi tertua di Indonesia dan merupakan salah satu dari keajaiban di dunia, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur terdiri dari patung-patung serta ukiran-ukiran zaman sejarah yang berada di setiap dindingnya. Berdasarkan filosofisnya, Candi Borobudur dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang paling bawah namanya Kama Dhatu. Makna filosofisnya yaitu dunia masih dikuasai oleh kama atau nafsu. Yang tengah namanya Rupa Dhatu. Maknanya yaitu dunia di mana sudah tidak dikuasai oleh kama atau nafsu, tetapi masih terikat oleh rupa dan bentuk. Yang bagian atas namanya Arupa Dhatu. Maknanya yaitu di dunia di mana sudah tidak terikat oleh nafsu, rupa, dan bentuk. Tingkat ini melambangkan alam atas di mana manusia sudah bebas dari segala nafsu dan ikatan rupa dan bentuk, tetapi masih belum mencapai nirwana. Tingkatan tertinggi yang menggambarkan ketiadaan wujud yang sempurna dilambangkan berupa stupa yang terbesar dan tertinggi, yaitu stupa paling atas dari Candi Borobudur ini. Lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Sebuah lukisan karya Raden Saleh pada tahun 1857 yang menggambarkan ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock pada 28 Maret 1830. Raden Saleh mulai membuat lukisan ini pada tahun 1856 setelah kepulangannya dari pembelajaran di Eropa ke Jawa pada tahun 1851. Raden Saleh menghadiahkan lukisan ini kepada Raja William III dari Belanda. Lukisan tersebut berpindah-pindah penempatannya, dari awalnya di Istana Den Haag, ke Bromberg, lalu ke Museum Nasional, hingga pada akhirnya ditempatkan di Museum Istana Negara. Lukisan tersebut merupakan lukisan pertama dalam genre lukisan sejarah di Asia Tenggara, sekaligus karya pertama dari seorang seniman Asia Tenggara yang menggambarkan sebuah peristiwa dari kawasan ini. Lukisan tersebut juga dianggap menjadi contoh awal dari nasionalisme di Asia Tenggara dalam seni rupa. Dalam lukisan tersebut, Pangeran Diponegoro sedang berdiri di depan Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock di depan bangunan milik pimpinan kolonial. Ia mengenakan sebuah serban hijau, jubah putih dan celana, serta sebuah jaket, menggunakan sebuah ikat pinggang emas, memegang tasbih, dan mengalungkan punggungnya dengan syal. Saya Hendra, saya akan menjelaskan tentang lukisan Sansui. Lukisan Sansui ini dimulai pada dinasti Tang. Subjek primer lukisan Cina adalah lukisan lanskap yang dikenal dengan lukisan Sansui, yaitu gunung air. Lanskap ini biasanya monokromatik. Tujuannya adalah
untuk tidak mereproduksi persis penampilan dari alam, melainkan untuk memahami emosi atau suasana hingga menangkap irama dari alam. Perdagangan di sepanjang Jalan Sutra dari berbagai produk meningkatkan keragaman budaya di kota-kota kosmopolitan Tiongkok seperti Chang'an, memiliki pengaruh yang nyata pada seni Cina dari dinasti Tang. Banyak desain yang biasa menikmati kelas atas kekaisaran Cina menjadi umum bahkan dalam kesenian sehari-hari. Hubungan lukisan Shanshui dengan Indonesia adalah melambangkan perdagangan di sepanjang Jalan Sutra dari berbagai produk, meningkatkan keragaman budaya di berbagai hubungan antara perdagangan Tiongkok dengan negara-negara lainnya. Patung Ganesha adalah patung yang berasal dari kerajaan agama Hindu-Buddha. Ganesha sendiri adalah dewa yang diberikan gelar dewa pengetahuan, dewa pelindung, dewa penolak hal buruk, dan dewa keselamatan. Dewa ini memiliki kepala berbentuk gajah, badan seperti manusia, dan 4 buah tangan yang menggambarkan 4 jalan menuju kebahagiaan. Patung Dewa Ganesha memiliki beberapa makna atau filosofi. Yang pertama adalah kepala besar yang melambangkan agar kita sebagai manusia seharusnya lebih banyak menggunakan akal daripada fisik dalam memecahkan masalah. Mata yang sipit berarti konsentrasi. Pikiran harus diarahkan ke hal-hal positif untuk memperbaiki daya nalar dan pengetahuan. Kedua, yaitu 2 telinga besar yang mengajarkan supaya kita mendengarkan orang lain lebih banyak atau menghormati pendapat orang lain. Ketiga, yaitu 1 gading yang patah untuk mengurat kitab suci di atas daun tal. 1 gading berarti kesatuan. Simbol ini menyarankan manusia hendaknya bersatu untuk satu. Tujuan mulia dan suci serta memiliki mulut yang kecil dan hampir tidak kelihatan karena tertutup belalainya, yang artinya mulut yang kecil itu mengajarkan agar kita mengontrol gerak mulut dan lidah. Maksudnya adalah bahwa kita harus mengurangi pembicaraan yang tidak-tidak, sementara belalai yang menjulur melambangkan efisiensi dan adaptasi yang tinggi. Menurut adat, budaya agama Hindu, patung Ganesha yang diletakkan pada pekarangan rumah dipercaya dapat melindungi penghuni rumah dan memusnahkan berbagai rintangan yang akan dihadapi. Sekian dari kelompok kami, semoga video kelompok kami dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat, serta kami ingin memberikan kesadaran kepada masyarakat Indonesia agar lebih menghargai sejarah. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.